Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Puspitasari dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum ke upayanya, kita harus tahu apa sih itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia, yaitu adalah sebuah konsep hukum yang normatif dan menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Karena hak asasi manusia ini belum berjalan dengan benar, baik di Indonesia maupun di Indonesia, maka dari itu kita akan membahas upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut poster yang saya buat mengenai upaya pencegahan dan penanganan HAM. Yang pertama, ada upaya preventif. Upaya preventif ini merupakan upaya pencegahan. Yang pertama itu mempelajari HAM. Sekalipun hak asasi manusia adalah hal yang sangat dekat dengan kita, namun masih banyak orang-orang yang hak asasinya belum ia peroleh, atau masih banyak yang diam saja ketika hak asasinya ini dilanggar, dihalangi, atau dikurangi. Nah, apa sebabnya? Masih banyak orang-orang yang belum paham tentang HAM, bahwa HAM itu sudah seharusnya ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Yang kedua, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Memang benar bahwa aturan hukum telah menjamin tegaknya HAM di Indonesia dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya hal tersebut. Namun, kita sebagai anggota masyarakat tetap harus mengawasi gerakan pemerintah tersebut. Caranya adalah dengan mencari informasi ke tiap lembaga yang memiliki wewenang untuk hal tersebut, atau cukup dengan memperhatikan kondisi sekitar kita. Yang ketiga ini ada pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia, karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang keempat ini ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik, adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis sesama antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan atau pendapatnya masing-masing. Berikutnya ada upaya represif. Upaya represif ini merupakan upaya penanganan. Yang pertama adalah membuat hukum atau sanksi yang bersifat memuaskan masyarakat dan menyeluruh. Yaitu pemerintah harus membuat sanksi atau hukuman yang berat kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ini. Yang kedua, sifat pemerintah yang terbuka terhadap pengaduan atau laporan dari korban atau saksi pelanggaran HAM. Jadi pemerintah ini harus terbuka dan menerima penjelasan atau laporan yang disampaikan oleh korban pelanggaran HAM ini. Ketiga, penyelesaian perkara HAM ini harus dilakukan dengan jalan negosiasi, mediasi, konsilisasi, serta penilaian para ahli. Yang keempat ini harus mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran HAM. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi semuanya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.